Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stepa Hebat dimanapun kalian berada. Gimana kabar hari ini? Pasti selalu dalam keadaan semangat dan tetap sehat. Apalagi kita berada dalam masa pandemi, menjaga kesehatan dan selalu semangat itu nomor satu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tidak sabar hari ini kita mau belajar apa? Nah hari ini kita akan belajar bersama materi IPA, ilmu pengetahuan alam. Materinya apa ya kira-kira? Materinya yang akan kita bahas hari ini adalah litosfer. Pernah dengar istilah ini, litosfer? Ayo siapa diingat-ingat dulu. Nah benar, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar setelah kemarin kita belajar lapisan bumi, ini juga kita belajar lapisan bumi selanjutnya. Jadi salah satunya adalah litosfer. Nah litosfer ini dihadirkan untuk kalian kelas 7 di semester genap. Jadi anak-anak yang kelas 7, ayo kumpul semua. Hari ini kita akan belajar litosfer dengan Bapak Irfan Bintar Kalahari SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah Pak Irfan ini guru baru anak-anak, pindahan dari Kota Malang. Pasti kalian gak sabar ingin berkenalan dengan beliau. Yuk langsung saja kita sapa beliau yang sudah berhubung dengan kita di studio siar. Halo, Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Oke, gimana kabar Pak Irfan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, harus semangat supaya anak-anak yang melihat kita juga lebih semangat lagi ya Pak Irfan ya. Iya, betul sekali Bu. Oke, jadi tadi sudah saya kenalkan sebentar. Pak Irfan ini adalah guru baru kita anak-anak di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Jadi beliau tempat pindah tugas yang lama itu di Kota Malang ya Pak Irfan ya. Iya. Iya, oke. Pak Irfan silahkan sedikit berkenalan dengan anak-anak, kemudian langsung menjelaskan materinya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Dinar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Pak Irfan Bintar Kalahari, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 5 Kota Batu. Dan alhamdulillah pertanggal 22 Maret 2021 saya mendapatkan tugas baru sebagai pengampu mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Baik anak-anak sekalian yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini khususnya peserta didik kelas 7 kita akan mempelajari materi dengan judul litosfer. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan materi ini ada di semester genap di KD yang akhir ya. Jadi sebelumnya kemarin kalian sudah mempelajari tentang lapisan atmosfer dan sekarang kalian akan mempelajari tentang litosfer. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materi tersebut. Jadi perlu kita ketahui bersama anak-anak sekalian bahwa pengertian dari litosfer itu merupakan lapisan bebatuan yang ada di bumi kita. Itu adalah definisi secara umumnya. Supaya kalian tidak bingung, pasti kalian kan pernah itu ya merebus telur atau mungkin bisa mengamati telur ayam yang barusan direbus. Ya, di situ kan ada lapisan-lapisan yang paling luar mulai dari cangkang telur, kemudian ada lapisan putih telur, dan yang paling dalam itu
Apa namanya itu? Ya, itu lapisan kuning telur. Jadi ibaratnya bumi kita itu seperti itu tadi, ada beberapa lapisan. Dimulai dari lapisan yang paling luar itu ada lapisan kerak bumi. Jadi kerak bumi itu bisa kita cermati di tampilan layar kita. Itu merupakan lapisan paling luar. Kemudian setelah kerak bumi itu ada juga yang disebut dengan lapisan mantel bumi yang berwarna oranye itu ya, oranye tua. Kemudian di dalamnya atau lapisan yang paling dalam dari bumi kita itu ada lapisan inti bagian luar dan juga ada lapisan inti bagian dalam. Ya, itu adalah lapisan-lapisan yang ada di bumi kita. Kemudian anak-anak sekalian bisa kita lihat di layar, tepatnya gambar yang sebelah kanan, itu ada gambar lapisan bebatuan. Ya, kebetulan gambar ini diambil dari struktur tanah yang ada di daerah pegunungan. Ya, itu banyak sekali bukitnya kelihatan di situ. Kemudian kita lihat di situ ada seorang petani yang sedang menanam sayur mayur. Kalau kita lihat dari sini atau dari tempat kalian masing-masing itu terlihat, oh ternyata tanah itu setiap lapisannya itu berlapis-lapis dan tidak sama, kan seperti itu. Itu kalau kita lihat yang atas itu terdiri dari jenis ada tanah liat ataupun lempung. Kemudian lebih ke dalam lagi kan sudah beda lagi itu ya. Terlihat lapisan-lapisan tanah padas, ada juga lapisan bebatuan. Ya, itu nanti yang akan kita bahas tentang litosfer atau lapisan padat yang ada di bumi kita yang terdiri dari material bebatuan, kan seperti itu. Selanjutnya anak-anak, seperti yang kalian lihat barusan tadi, di situ kan ada yang namanya kerak bumi. Jadi kerak bumi itu sebenarnya dibedakan lagi, ya. Yang pertama disebut dengan kerak benua. Kerak benua ini terdapat di bagian daratan bumi kita. Jadi seperti itu. Beda lagi dengan kerak bumi yang disebut dengan istilah kerak samudra. Jadi kalau kerak samudra merupakan lapisan kerak bumi yang terdapat di dalam lautan. Jadi seperti itu. Jadi dicatat baik-baik bahwa kerak bumi terdiri dari dua macam. Yang pertama kerak benua dan yang kedua ada kerak samudra. Itu adalah lapisan yang paling luar dari struktur bumi kita. Ya, setelah kerak bumi itu ada lapisan lagi di bagian dalamnya. Ya, jadi disebut dengan istilah mantel bumi. Jadi mantel bumi juga dibedakan menjadi dua bagian. Ada bagian atas dan juga ada bagian bawah itu. Mengerucut lagi lebih ke dalam. Setelah kerak bumi, kemudian ke dalam ada mantel bumi, dan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti bumi. Jadi pada lapisan inti bumi kita itu juga terdiri dari lapisan luar yang berupa cairan pekat dan ada lapisan dalam di mana bersifat pekat tapi hampir menyerupai padatan. Itu adalah bagian dari inti bumi. Jadi sekarang kalian paham apa saja lapisan struktur bumi? Ya, betul sekali seperti itu. Ada kerak, kemudian lebih ke dalam mantel bumi, dan ada lapisan inti bumi. Selanjutnya, ternyata anak-anak sekalian, lapisan-lapisan bumi kita itu tadi, itu
mengalami yang namanya pergeseran-pergeseran lempeng bumi. Kemudian dijabarkan dalam beberapa teori dari beberapa ilmuwan seperti itu. Teori yang pertama bisa kita kenal dengan istilah teori pergerakan benua atau continental drive. Ya, ini 200 juta tahun yang lalu terpisah bergerak perlahan. Artinya apa yang terpisah? Ya benua itu tadi ya, seperti itu. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Wegener ya. Itu adalah teori tentang pergerakan benua. Itu ya. Apa yang memperkuat tentang teori pergerakan benua? Banyak sekali. Menurut Alfred Wegener ini, dia menemukan sebuah penelitian yang hasilnya itu ada penemuan fosil binatang atau hewan purba. Ternyata hewan purba itu ditemukan di beberapa benua. Ya, di beberapa benua itu ada jenis hewan purba yang sama jenisnya. Misalkan ada fosil Mesosaurus di benua A. Kemudian benua itu kan terpisah oleh lautan. Kemudian ditemukan lagi fosil yang sama jenis Mesosaurus di benua B. Yaitulah yang menjadikan teori ini disebut dengan teori pergerakan benua. Tapi ada tapinya anak-anak sekalian, bahwa Alfred Wegener ini belum bisa menjelaskan bagaimana kok bisa terpisah benua tersebut itu. Nah, makanya itu banyak beberapa ilmuwan yang menentang dari teori continental drive atau pergerakan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Sehingga ada ilmuwan lagi yang ternyata teorinya ini lebih mengena tentang bagaimana lempeng bumi kita itu bisa terpisah atau bagaimana benua itu bisa terpisah, kan seperti itu. Ya, ini nama ilmuannya, beliau bernama Harry Hess ya. Jadi mengemukakan tentang teori pergerakan dasar laut seperti itu. Ternyata dasar laut itu juga mengalami pergerakan ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya pemisahan beberapa benua tadi. Seperti itu. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Harry Hess atau disebut dengan istilah seafloor spreading, seperti itu. Jadi intinya itu lempeng bumi membentuk suatu patahan, kemudian bergerak menyamping dan akhirnya membentuk beberapa bagian benua yang baru, kan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana bentuk benua itu ya. Kalau kita amati di layar kalian masing-masing itu ada gambar ilustrasi benua yang menyatu, membentuk suatu daratan yang sangat luas, kan seperti itu. Jadi kalau kita amati ternyata benua itu awalnya itu menyatu, kemudian di situ ada bagian-bagian yang mendukung pemisahan benua tersebut, ya seperti itu karena adanya patahan di dalam bumi kita. Ya, jadi ini dijelaskan oleh Harry Hess tadi. Selanjutnya anak-anak sekalian bisa kita cermati, di situ ada gambar penemuan beberapa fosil ya. Jadi fosil-fosil ini memiliki kesamaan jenis. Kita ambil suatu contohnya, misalkan dari jenis fosil Synactothus itu ditemukan di benua bagian Amerika Selatan
dan juga di bagian Afrika. Ya, ternyata kok bisa ya? Kok bisa ditemukan fosil yang sama padahal benua tersebut terpisah oleh suatu lautan. Ternyata diperkuat oleh teori seorang ilmuwan tadi yang bernama Harry Hess, adanya patahan di dalam bumi kita mengakibatkan pergeseran dari benua-benua itu tadi, seperti itu. Contoh lainnya juga bisa kita lihat di situ, ada jenis fosil Mesosaurus. Lebih jelasnya itu ada di bagian benua Amerika Selatan dan juga ditemukan di Afrika. Kemudian ada lagi fosil-fosil yang lain seperti Listrosaurus, itu malah ditemukan di 3 benua. Coba disebutkan apa itu namanya? Ya, ada benua Afrika, kemudian ditemukan juga di India dan juga di Antartika. Ya, ini merupakan pembuktian bahwa sebenarnya yang namanya benua-benua yang ada sekarang itu dulunya itu merupakan suatu daratan yang sangat luas. Karena pergerakan atau patahan bumi kita di dalam bumi kita itu tadi mengakibatkan pemisahan daratan yang luas tadi, sehingga terbentuklah ada benua-benua di negara-negara itu. Ada Amerika Selatan, Afrika, ya, India, Antartika, dan juga benua Australia. Next. Lebih jelas lagi kalian bisa memperhatikan gambar dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Jadi karena dasar kerak samudra itu menjauh sehingga terbentuklah suatu patahan. Maka magma yang ada di dalam bumi kita itu tadi akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Kan seperti itu. Sehingga sampailah ke patahan dan magma tersebut mendingin sehingga membentuk kerak yang baru, seperti itu. Sebenarnya teori ini juga diperkuat oleh seorang ilmuwan yang telah melakukan penelitian bahwasanya ditemukan adanya umur bebatuan akibat suatu patahan itu, bebatuan yang paling atas itu ternyata umurnya berbeda dengan bebatuan yang ada di bawahnya. Itu membuktikan bahwa bebatuan yang atas itu atau kerak yang baru itu terbentuk dari suatu naiknya, apa itu istilahnya, naiknya magma tadi yang membawa material panas yang berumur ratusan tahun menuju ke atas sehingga membentuk kerak yang baru, sehingga dia itu umurnya bisa lebih tua kalau kita teliti seperti itu dari yang sekitarnya atau yang ada di bawahnya, seperti itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang gerakan lempeng bumi. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata ada istilah penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama, gerakan divergen. Apa artinya gerakan divergen? Gerakan divergen ini merupakan gerakan lempeng bumi kita yang saling menjauh atau patahan atau retakan yang terdapat di San Andreas, Amerika Serikat. Itu membuktikan teori bahwa lempeng bumi kita itu bergerak secara divergen, ya. Kemudian ada istilah yang lain, kebalikan atau lawannya dari divergen yang disebut dengan nama konvergen. Kalau tadi divergen, gerakan lempeng yang saling menjauh, sedangkan yang konvergen itu gerakan lempeng bumi yang saling mendekat atau menimbulkan suatu tabrakan lempeng bumi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya akan terbentuk yang namanya palung laut dan juga pegunungan Himalaya.
Selanjutnya kalian bisa lihat itu ada contoh gambar yang memperkuat teori tadi yang barusan saya sampaikan. Itu ada gambar pergerakan lempeng bumi ya, dan mengakibatkan suatu patahan. Dan patahan ini terdapat di daerah Amerika, tepatnya di San Andreas. Jadi gambarnya seperti itu. Ini merupakan salah satu fenomena alam karena pergerakan lempeng bumi, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki tentang materi gempa bumi dan gunung berapi ya. Jadi ketika lempeng bergerak atau patah tadi, maka akan menimbulkan suatu energi ya, seperti itu. Energi ini merupakan istilahnya mengakibatkan yang namanya disebut gempa bumi karena adanya gelombang seismik atau energi tadi, seperti itu. Kalau misalkan kita praktekkan, kita kemudian pegang sebuah ranting atau dahan pohon itu ya. Kemudian kita bengkokkan dengan kedua tangan kita, ya kita di situ pasti merasakan ada energi. Pada saat kita bengkokkan kan ada energi di situ ya. Kemudian ada energi. Setelah itu kalau kita lanjut, kita tekan ke bawah kedua ranting itu di masing-masing ujung, dan akhirnya ranting itu bagaimana? Ya, ranting itu akan patah. Seperti itu. Patahan ini juga menghasilkan suatu energi yang bisa kita rasakan berupa getaran energi di kedua tangan kita, seperti itu. Jadi inilah sangkut pautnya dengan gempa bumi tadi. Karena adanya patahan di lempeng bumi, semakin besar efek atau energi patahan yang dihasilkan oleh lempeng bumi tadi, maka magnitudenya dari energi itu juga semakin besar pula, atau energinya dari gempa itu semakin besar pula, seperti itu. Itu adalah gambaran singkat tentang proses terjadinya gempa bumi ya. Seperti yang kemarin itu ya Bu Dinar ya, pada saat tanggal 10 April tahun ini itu Bu Dinar nggih? Iya. Jadi itu. Iya, itu saya juga merasakannya itu di rumah Pak Irfan. Pak Irfan juga merasa ada getaran di rumah? Iya Bu Dinar, kemarin itu waktu saya di dalam rumah loh, kok bisa bergerak-gerak sendiri tuh Bu ini, ternyata ada gempa Bu Dinar. Iya, seperti itu yang terjadi. Lumayan kuat itu Pak Irfan. Kalau saya lihat dari berita itu sampai mencapai 6,7 magnitudnya ya Pak Irfan ya. Jadi termasuk getaran yang kuat, gempa bumi yang kuat, sehingga banyak sekali daerah di Indonesia yang terkena dampaknya. Padahal pusat gempanya waktu itu di Malang ya Pak Irfan ya. Oh iya Bu Dinar. Iya, Malang tapi Selatan. Benar Malang Selatan, tapi banyak daerah Trenggalek, kemudian Lumajang, kemudian Blitar, sampai ke Madiun ya kan, merasakan dampak gempanya, bergetar semuanya. Iya. Iya benar. Waktu kejadian itu gimana Bu Dinar? Apakah tetap di dalam atau bagaimana? Saya di rumah, tapi karena terjadi getaran, biasanya langsung buru-buru keluar. Jadi kami semuanya keluar dari rumah Pak Irfan. Oh begitu Bu ya. Iya berarti benar. Langsung menyelamatkan diri, refleks ya. Wah, refleksnya kalau itu, gempa refleksnya. itu pasti selalu keluar dari rumah. Ya, Seperti ya, itu atau benar atau salah Pak Irfan? Wah itu betul sekali Bu, jadi bisa menyelamatkan diri dan juga keluarga kita. Iya, jadi nanti kita akan bahas itu Pak Irfan, bagaimana cara menyelamatkan diri kita ketika terjadi gempa bumi. Oh iya Bu, nanti kita jelaskan. Iya, supaya ini juga jadi edukasi anak-anak, mereka bisa tanggap gempa. Ketika terjadi gempa apa yang harus mereka lakukan, jangan panik, harus bagaimana kita berikan edukasi hari ini ya Pak Irfan ya. Siap Bu Dinar, nanti kita sampaikan bagaimana tindakan mitigasi bencana yang harus kita lakukan supaya kita dan
keluarga kita khususnya bisa menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu mungkin Bu Dinar. Iya, benar sekali. Saya tunggu Pak Irfan trik-trik dan tipsnya ketika terjadi gempa apa yang harus kita lakukan. Kita lanjut Pak Irfan. Oke, Bu Dinar. Ya, anak-anak sekalian, barusan kita membahas tentang fenomena alam, ya, bahwa pada tanggal 10 April 2021 kemarin sempat terjadi guncangan hebat yang kita rasakan di Kota Madiun, dan ternyata Bu Dinar juga merasakan bahwa getaran itu ternyata ada gempa bumi yang berpusat di daerah pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di selatannya Malang Kabupaten seperti itu ya. Dan di situ ternyata memiliki titik hipocentrum mencapai kisaran 25 km kedalamannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas gempa bumi tadi ya, kita singgung sedikit bahwa merupakan gerakan lempeng atau patahan yang mengakibatkan suatu retakan. Kemudian gempa bumi itu memiliki energi, di mana energi ini merupakan getaran yang merambat melalui material di bumi kita, seperti itu. Oke, kita lihat gambarannya itu bagaimana ya. Kok bisa ada istilah hipocentrum, epicentrum. Nah, maka dari itu silakan dicermati di layar kalian. Di situ ada ilustrasi gambar dari terjadinya gempa bumi. Jadi hipocentrum itu merupakan titik kedalaman terjadinya gempa bumi. Kemudian di situ ada juga digambarkan yang namanya daerah epicentrum. Jadi epicentrum ini merupakan daerah permukaan bumi yang terdampak karena adanya gempa bumi, seperti itu. Selanjutnya perlu kita pahami juga ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi itu diistilahkan dengan istilah seismologi. Kemudian ilmuwan yang mempelajari dan mengkaji gempa bumi itu disebut dengan istilah ahli seismologi. Dan alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik, kok bisa tahu, oh besarnya gempa ini energinya mencapai sekian, magnitudenya berapa skala Richter, yaitu alatnya disebut dengan istilah seismograf. Selanjutnya, besarnya energi yang dilepaskan saat terjadi gempa bumi itu diistilahkan dengan nama magnitud. Dan grafik hasil pencatatan dari alat pendeteksi tadi diistilahkan dengan nama ya seismogram. Next, selanjutnya anak-anak sekalian, kalau kita mengingat pembahasan sebelumnya tentang terjadinya fenomena alam gempa bumi yang terjadi di kisaran pantai selatan Pulau Jawa yang terjadi pada hari Sabtu itu ya, tanggal 10 April 2021 itu magnitudnya mencapai 6,7 skala Richter. Kalau kita lihat berarti di tabel itu termasuk deskripsinya tergolong gempa yang kuat. Apa buktinya Pak? Kok bisa kuat? Buktinya wong kita aja radiusnya dari bibir pantai Malang Selatan mencapai 100 km lebih, mungkin 160 lebih kilometer, itu bisa merasakan dampak dari energi yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut ya. Jadi efeknya bagaimana? Efeknya ya kita tahu yang kemarin itu yang kita merasakan sendiri, apalagi semakin dekat dengan pusat gempa. Khususnya kemarin itu kebetulan saya bercerita sedikit, saya ada saudara, ada teman yang ada di daerah Malang. Kemudian saya hubungi, ternyata rumahnya itu sampai retak semua akibat dahsyatnya magnitud dari gempa tersebut. Bayangkan, rumah saja sampai retak, kemudian
tembok-temboknya itu sampai runtuh semua ya. Itulah dampak dari gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter, seperti itu. Bisa merobohkan bangunan ya, secara umum seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang terjadinya tsunami. Ya. Kisaran di tahun 2004 silam Indonesia sedang berduka karena terjadi fenomena alam tsunami, tepatnya melanda di bagian Aceh, di mana pada saat itu timbullah gelombang raksasa yang menerjang bibir pantai dan mencapai daratan di sekitar pantai tersebut, dan korbannya sampai ribuan jiwa. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kan biasanya orang itu banyak ke pantai, pikir kita kan aman. Ya, tapi kita harus tahu, kalau kita ke pantai itu, misalkan tiba-tiba ada gempa bumi, ada gempa yang dahsyat, maka kita harus segera ambil tindakan. Biasanya tsunami ini datang, sebelumnya itu kan gempa yang dahsyat, bisa mencapai di atas 7 skala Richter, ya. Tergantung jenis patahan. Kalau tsunami itu biasanya jenis patahannya patahan sesar itu ya, yang bisa menimbulkan tsunami. Jadi di bagian kerak samudra itu terjadi patahan, kemudian ada celah. Selanjutnya air laut akan mengisi celah tersebut dan arusnya itu menuju ke bibir pantai karena pergerakan dari air tersebut. Semakin ke pantai maka gelombangnya semakin besar, bahkan bisa mencapai puluhan meter. Itulah yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa, seperti itu. Oke, saya kira sudah jelas tentang tsunami. Intinya ada gempa bumi dulu, kemudian air laut akan surut sejenak, surut sekitar 20 menitan, kalau itu himbauannya BMKG itu ya, seperti itu kemarin. Kemudian setelah itu gelombang raksasa akan datang tiba-tiba. Itu jika sudah ada peringatan, tapi paling tidak kita harus waspada supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ya, kita akan membahas Bu Dinar tentang tindakan tanggap bencana, Bu Dinar ya. Jadi kita harus tahu seperti yang kita bahas tadi di depan, bahwa apa saja tindakan yang harus kita lakukan pada saat terjadi suatu bencana. Ya, yang pertama kita harus merenovasi rumah dulu sebelum bencana itu, walaupun ini tidak kita inginkan, maksudnya sebelum bencana itu terjadi. Kemudian mengecek kestabilan benda-benda yang ada di rumah kita supaya kita tidak kejatuhan. Misalkan pada saat gempa terjadi ada posisi lampu yang kurang stabil, misalkan lampu gantung, lah kita ada di bawahnya, yaitu berbahaya. Kemudian pelajari lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kita harus tahu nanti misalkan ada gempa, misalkan saat itu kita nggak di rumah, kita di mall misalkan, ya kan? Pada saat di mall ada gempa, terus kita tidak tahu mana ya pintu daruratnya, mana ya tangga daruratnya, ya itu berbahaya sekali. Jadi kita kenali lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, meletakkan benda berat dan mudah pecah di tempat yang aman. Dan kita harus menjauhi benda-benda itu supaya tidak kejatuhan, kan seperti itu. Selanjutnya, tindakannya adalah selalu menyediakan yang namanya P3K. Jadi misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siap dengan obat-obatan yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, kemudian pada saat gempa terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang tadi Bu Dinar sampaikan itu betul sekali itu ya. Jadi perlu anak-anak ketahui itu. Jadi pada saat gempa, Bu Dinar tadi bagaimana Bu Dinar? Bisa diulas sedikit? Lari, langsung lari keluar rumah Pak Irfan. Iya, lari. Pada saat lari itu berebut enggak Bu?
dengan anggota keluarga di rumah? Ya enggak, kita semuanya pokoknya lari aja melalui pintu depan rumah kan gitu. Iya. Saling waktu itu sih saling kaget, terus habis itu ayo gempa keluar seperti itu Pak Irfan. Iya Bu Dinar, jadi memang seperti itu anak-anak sekalian. Contohnya dari Bu Dinar tadi bahwa saat gempa beliau langsung meninggalkan rumah jika Iya. memungkinkan dengan cara tidak berebutan keluar. Benar. Dan nanti misalkan berebutan, apa yang terjadi? Ayo coba. Ya. Ontok-ontokan di pintu kan Pak ya. Malah nggak bisa keluar. Waduh. Iya, itu kalau bahaya. anggota keluarganya banyak Pak Irfan Iya, ya, iya. misalnya punya 10 anak gitu ya. Ya kita harus antisipasi seperti itu. Atau di mall ya kan Pak, kalau mall pintu keluar exitnya yang diketahui satu, semuanya pengen keluar malah nanti Gontok-gontokan membahayakan. gitu ya. Iya benar. Jadi itu malah keliru. Harusnya kita sabar gantian tapi tahu kondisi seperti itu. Iya. Jadi Tapi kalau kita gempa terus tidak berada di lingkungan pantai gitu agak terasa ini juga nggak deg-degannya nggak terlalu ya Pak ya. Kalau Iya. gempa terus rumah kita deket sama pantai gitu deg-degannya malah Was-was. semakin was-was ya Pak Irfan. Iya. Soalnya takutnya nanti ada tsunami susulan gitu. Bahkan saya pernah ini Pak Irfan dari cerita tadi Pak Irfan sudah bilang bahwa munculnya tsunami itu justru surut dulu lautnya ya kan. Nah bahkan itu surut itu dikiranya ada apa-apa terus banyak orang yang ambil ikan ya kan. Nah ternyata setelah mereka asyik ambil ikan langsung muncul gelombang besar. Itu kan yang menyebabkan salah satunya korban jiwanya sangat dahsyat, sangat luar biasa karena mereka semuanya beramai-ramai ke pantai waktu itu untuk mengambil ikan dari hasil laut yang surut tadi. Tapi ternyata tiba-tiba muncul gelombang besar tsunami tadi. Iya. Tapi saya yakin khususnya ini Bu Dinar, peserta didik SMP Negeri 4 Kota Madiun pasti nanti pada implementasinya di lapangan mereka pasti memahami ya, saya kira seperti itu karena materi ini kan berkaitan dengan mitigasi bencana tadi ya. Iya. Iya, seperti itu. Dan setelah ini Pak Irfan, saya yakin setelah kita belajar mitigasi bencana alam khususnya gempa bumi ini, mereka jadi tanggap apa yang akan mereka lakukan ketika terjadi bencana dan kita harus yakini mereka akan jadi pioner untuk menjadi penolong bagi masyarakat sekitarnya. Ini loh yang benar, ayo gini seperti itu ya kan Pak Irfan ya. Iya. Anak Stepa hebat harus jadi penolong ketika terjadi gempa bumi. Harus itu. Iya benar. Kita lanjutkan Pak Irfan, apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa? Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian kita harus tahu apa tindakan yang harus kita lakukan. Misalkan saat gempa itu terjadi. Yang pertama, misalkan kalau ada di dalam ruangan, segeralah cari tempat perlindungan yang aman. Misalkan di situ ada tempat tidur, ada kolongnya, ya silahkan masuk di situ. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak terkena reruntuhan. Ada meja dan kira-kira kok meja itu kuat untuk bersembunyi, untuk ditimpa oleh benda-benda dari atas. Silahkan segera berlindung apabila di situ kalian tidak memungkinkan untuk keluar ruangan. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian saat di luar ruangan, ya, kalau di luar ruangan itu kamu harus paham. Artinya paham bagaimana? Harus paham terhadap lingkungan sekitar. Kalau di situ ada gedung yang tinggi, segeralah menjauh. Carilah tempat yang lapang supaya kita jauh dari reruntuhan bangunan seperti itu. Kalau di dalam mobil misalkan, kok gempa kemarin bahkan sempat terasa itu ya. Jadi di dalam mobil itu sampai goyang sendiri. Ya, bagaimana? Ya harus segera menyelamatkan diri, jangan terus di dalam. Segeralah buka pintu mobil dan menyelamatkan, cari tempat yang lapang dan jauh dari bangunan seperti itu. Kemudian jika di pantai, ya jelas harus segera meninggalkan pantai secepatnya jika gempa itu sangat dahsyat. Ya seperti itu. Biasanya di pantai itu ada petugas tim SAR-nya yang bagian untuk mengasih
tahu ke para wisatawan, oh harus segera menyelamatkan diri ya, dipatuhi, jangan sampai tetap di tempat, nanti yang rugi kita sendiri, seperti itu. Kemudian jika di pegunungan, namanya pegunungan kan berarti banyak bukitnya ya, banyak bukit, banyak bebatuan di bukit itu, dan pasti kalau ada gempa rawan longsor. Maka dari itu kita harus menjauhi dari bebukitan supaya tidak terkena reruntuhan batu dari bukit tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah terjadi gempa bumi, mungkin Bu Dinar bisa menceritakan ya terkait dengan kejadian kemarin, apa yang jenengan lakukan pada saat setelah gempa tersebut terjadi. Bagaimana Bu Dinar? Oh gitu. Kalau yang saya lakukan setelah terjadi gempa kemarin, yang pertama bersyukur Pak Irfan, karena saya lihat tidak ada satupun dari keluarga yang terkena apapun, selamat semuanya. Saya lihat tetangga-tetangga semuanya juga karena berada di luar rumah ya, jadi semuanya tidak ada yang terkena reruntuhan bangunan. Bersyukur karena kita semuanya selamat. Dan bersyukur yang kedua kali adalah kita melihat rumah kita tidak ada satupun yang retak gitu. Jadi ya bersyukur berlipat-lipat karena Allah masih melindungi kita semua. Amin. Seperti itu Pak Irfan. Ya. Tapi mungkin setelah itu kan banyak sekali berita-berita di televisi Pak Irfan. Terus akhirnya saya merasa agak ya peduli nelongso gitu. Alhamdulillah. Prihatin Bu ya. Saya enggak kenapa-napa, tapi ada sebagian dari daerah lain yang ternyata terkena dampaknya sampai rumahnya ada yang roboh seperti itu Pak Irfan. Jadi kita ya harus membantu mereka. Iya. Kasihan sekali karena dampak kemarin itu. Iya. Jadi kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Misalkan kita sedang mengendarai kendaraan di lampu merah, kebetulan ada orang-orang tertentu yang meminta sumbangan terkait dengan dana sosial, kita harus benar-benar tanggap. Iya, sedikit dari kita untuk mereka itu sangat berarti sekali Pak Irfan. Gitu. Saya yakin tidak hanya secara fisik, tapi trauma mereka ketika terjadi bencana gempa kemarin itu pasti sangat mengena sekali gitu kan. Mereka akan secara mental akan down kan, melihat mungkin harta bendanya juga habis, ludes, mungkin ada anggota keluarga juga yang terluka. Jadi secara mental ayo kita semangati mereka, kemudian secara bantuan sosial kita juga bisa melewati donasi ya Pak Irfan. Iya Bu Dinar, jadi kita harus memang peduli, kan merupakan salah satu karakter kan seperti itu. Benar. Ya. Ini juga harus ditanamkan ke Stepa Hebat semuanya. Betul bahwa sekali, peduli dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak gempa itu, ayo kita bantu mereka, ulurkan tangan kita untuk membuat mereka tersenyum kembali ya Pak Irfan ya. Jadi supaya mereka itu terasa ringan dengan kejadian tersebut. Bahwa ini adalah rangkulan kita, bahwa mereka tidak sendiri, kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Iya. Gitu Pak Irfan. Iya Bu Dinar. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu tadi gambaran tentang apa yang kita lakukan setelah terjadi gempa bumi ya. Jadi kita keluar ruangan, kemudian kita harus menjauhi bangunan-bangunan yang mengalami keretakan dan lain-lain seperti itu. Next, jangan lupa harus didukung dengan beribadah, dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita selalu dalam lindungannya. Amin, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang gunung berapi ya. Jadi kebetulan negara kita ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali pegunungan yang aktif. Kita tahu itu. Jadi banyak sekali pegunungan yang aktif. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut kemarin meletus. Tepatnya gunung ini berada di perbatasan antara Kediri dan Blitar,
Jawa Timur, meletus padahal dari Madiun jaraknya jauh sekali, tetapi dampaknya kita rasakan. Itulah dahsyatnya dari letusan suatu gunung berapi. Kemudian ada lagi yang di Jawa Tengah itu apa namanya itu? Ada Gunung Merapi, bahwa Gunung Merapi ini ternyata sampai sekarang masih erupsi berkelanjutan. Dan banyak lagi ada Gunung Sinabung dan gunung-gunung yang lainnya. Kalau di daerah timur itu ada Gunung Welirang, itu juga aktif. Perlu kita ketahui bersama anak-anak, misalkan ada gunung yang aktif, tapi setiap hari gunung tersebut mengeluarkan kepulan asap, itu bisa meminimalisir dampak dari letusannya, misalkan bisa meletus. Kenapa? Karena banyak material panas atau kalor yang banyak dikeluarkan setiap harinya. Beda lagi dengan gunung berapi yang aktif tetapi tidak mengeluarkan asap. Wah, ini sangat lebih dahsyat, biasanya seperti itu letusannya. Karena sekali meletus dampaknya bisa mencapai radius ratusan kilometer, seperti itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, bisa kita lihat bersama tentang berbagai macam status yang disampaikan oleh instansi terkait. Misalkan ada BPBD atau tim SAR pada saat terjadi bencana gunung berapi. Yang pertama kita lihat status awas. Apa artinya? Artinya menandakan gunung berapi tersebut sedang meletus atau akan meletus. Jadi harus berhati-hati. Dan tindakannya apa? Tindakan yang harus kita lakukan diantaranya wilayah yang terancam dampak bahaya letusan gunung ini harus segera secepat mungkin untuk ditinggalkan atau dikosongkan, seperti itu. Selanjutnya status siaga. Berarti memiliki makna gunung berapi tersebut sedang bergerak ke arah letusan. Masih di bawahnya, awas ini ya. Kemudian mengalami peningkatan terhadap kegiatan dari gelombang yang dihasilkan. Dan tindakan kita bagaimana? Harus segera sosialisasi di wilayah terancam, kemudian penyiapan secara darurat, bagaimana cara-cara untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya pada status waspada, berarti memiliki makna ada aktivitas apapun bentuknya, dalam artian aktivitas di gunung itu walaupun letusan kecil ataupun yang lain, tetapi masih waspada. Bedanya kan di situ. Itu makna dari status waspada. Bagaimana tindakannya? Ya, ada penyuluhan atau sosialisasi, misalkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun tim SAR, itu harus kita patuhi. Jangan sampai tidak dipatuhi karena memiliki nilai yang berharga. Selanjutnya status normal, berarti memiliki makna tidak ada gejala apapun dari gunung berapi tersebut. Bagaimana tindakannya? Ya harus melakukan pengamatan rutin, tidak harus menunggu kabar berita dari instansi terkait seperti BPBD atau yang lain, tetapi kita juga harus mengamati sendiri supaya kita bisa bergerak lebih cepat jika terjadi letusan. Selanjutnya di akhir materi ini ada beberapa langkah siaga bencana gunung berapi atau gunung api yang sebaiknya masyarakat lakukan. Yang pertama adalah sebelum terjadi letusan gunung api. Jadi masyarakat sekitar harus menyiapkan dukungan logistik dan juga alat pelindung diri, misalkan seperti masker. Kan sekarang masker sudah tidak asing lagi untuk menanggulangi dari bencana pandemi ini, pandemi COVID-19, maka bisa kita gunakan pada saat misalkan daerah kita terdampak letusan gunung api. Selanjutnya, yang kedua, saat terjadi letusan gunung api, apa saja yang harus kita lakukan? Di antaranya perlu menghindari daerah yang rawan bencana, supaya kita aman dan keluarga kita selalu aman dari dampak bencana tersebut.
Kemudian jangan lupa berlindung di shelter-shelter terdekat supaya jauh dari bencana itu. Dan yang ketiga, saat terjadi letusan, bagaimana kita harus selalu aktif dalam artian mengikuti perkembangan informasi pasca bencana melalui radio, televisi, bahkan sekarang kan ada aplikasi-aplikasi di HP itu ya, nggak usah kita sebutkan, tapi kita harus memahaminya seperti itu. Dan juga masyarakat dapat menjadi lebih waspada kemungkinan adanya bahaya susulan, misalkan terjadi banjir lahar dingin. Mungkin seperti itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan ya Bu Dinar terkait materi di kelas 7 pada materi pokok litosfer di semester genap tahun pelajaran ini. Oke, materinya sangat menarik Pak Irfan dan saya kira ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Sekali lagi mereka akan menjadi anak yang tanggap bencana. Jadi anak-anak Semaven, anak-anak Stepa hebat, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi letusan gunung api, tidak menjadi orang yang panik, tapi justru merangkul masyarakat sekitar seperti ini, tindakan yang benar, begitu ya Pak Irfan ya? Iya Bu Dinar. Oke, hari ini saya juga belajar banyak dari Pak Irfan bagaimana mitigasi bencana alam, bagaimana kita bertindak yang benar ketika terjadi bencana alam, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari bencana alam, gitu Pak Irfan. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Pak Irfan atas materinya. Mungkin sebelum menutup bincang kita hari ini, kejar prestasi kita hari ini, Pak Irfan memberikan sepatah atau dua patah kata untuk menyemangati anak-anak kita tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua, ingatkan kembali peduli lingkungan yang kita lakukan di rumah untuk mensukseskan calon sekolah adiwiyata mandiri. Silakan Pak Irfan. Terima kasih atas waktunya Bu Dinar. Jadi anak-anak sekalian, karena kita sekarang ini masih di masa pandemi COVID-19, maka jangan lupa tetap semangat, belajarnya tetap semangat. Ingat 3M, yang pertama pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Stay at home, stay healthy, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan adiwiyata. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah kita merupakan salah satu sekolah yang memiliki potensi yang sangat hebat sekali. Seperti ikonnya kan namanya Stepa Hebat ya Bu Dinar ya. Jadi kita ini merupakan sekolah adiwiyata, di mana di dalamnya ini terlihat sekali lingkungannya sangat hijau, kemudian banyak karya inovasi dari Bapak Ibu guru, di mana sangat mendukung dalam program adiwiyata. Maka kalian di rumah juga jangan lupa ikuti dan implementasikan tentang materi adiwiyata yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Hari ini kita belajar banyak tentang lapisan bumi litosfer. Terima kasih, kita bisa bertemu kembali di program Kejar Prestasi selanjutnya. Sukses selalu Pak Irfan. Terima kasih, sama-sama Bu Dina. Iya. Oke, Stepa Hebat, demikian tadi kita sudah belajar banyak dari Pak Irfan mengenai lapisan litosfer. Kemudian kalian juga tadi sudah dijelaskan banyak tentang mitigasi bencana alam, baik gempa bumi, kemudian tsunami dan gunung berapi. Nah, anak-anak Bu Dinar harapkan materi ini akan menjadi materi yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika terjadi bencana alam. Anak Stepa Hebat, anak yang tanggap
bencana alam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dinar Ekawati beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di program Kejar Prestasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Stepa hebat.